Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 minggu tak jumpa, tapi aku tadi berpikir kan, mungkin tak ada recording ini hari. Tapi gaya awak kan Medan. Wah, ini kayaknya berkumpul nih orang nih. Entah di kedai kopi mana, aku datang aja lah. Jadi kayak gini lah, kayak aku datang ke kedai kopi, kalian lagi bicara di situ. Apa yang mau dibicarakan? Tak tahu. Jadi non tematik. Ya, kalau kita mau bicarakan tentang pasti bagaimanapun tentang kota Medan kita ini juga lah kan begitu ya. Ya, ini kan kemarin sudah aman-aman ya, habis pilkada udah apa kan semua. Dan apa yang paling kita lihat sekarang ini, Bung Ari, Drus, Ahmadi ya, ya kafe-kafe artinya orang udah balik aktivitas ya. Jadi kafe-kafe sudah ramai, udah kumpul. Macam ada penyakit COVID itu lagi. Ya, jalan-jalan sudah penuh macet semua jalan-jalan, ya kan? Yang paling hebat lagi sekarang, orang sudah mau lagi makan durian lagi sekarang kan begitu. Wah, kan durian kan, tahu kan durian sekarang kan itu boleh dikatakan kalau kemarin tuh agak sedikit tersendat masalah COVID itu. Sekarang semua udah balik lagi orang mau makan durian tuh. Gitu. Udah durian. Medan kan terkenal sama duriannya kan begitu ya. Betul. Musim pula nih. Ya, musim tak musim. Kalau Medan ini sekarang kan hebat ya. Ini durian ucok dari Medan. Gila. Luar biasa. Mantap banget. Luar biasa. Durian ucok Medan. Aku buka YouTube hari ya. Bahas tentang durian ya, Ria. Aku tertarik betul ya. Rupanya banyak jenis durian tuh kan begitu ya. Durian montong, durian apa king, apa lah namanya kan begitu ya. Ya selama ini kan kita makan barangkali yang biasa kita ada durian kampung kan begitu. Durian kampung saja sudah enak. Ya kan begitu ya. Yang artinya awak dulu itu apa namanya kucing titun, paling itu tahu ya kan. Kucing titun. Ada yang tembaga katanya kan yang begitu ya. Aku baru tahulah aku ya rupanya tentang masalah durian itu kan begitu. Banyak jenisnya dan harganya pun bukan tanggung-tanggung pula sekarang ya. Kalau tak salah aku dengar ada yang sampai 700.000 ya satu kilo katanya ya. Betul. Nah itu kan menarik itu ya. Nah, jadi apa yang kulihat sekarang ini ya Medan sudah bagus lah ya, kondusif. Walaupun di sana sini seperti mungkin Madi tahu lah itu ya, adanya sedikit protes terhadap hasil pilkada kemarin, itu urusan lain lah. Tapi yang menarik aku lihat Medan sudah kembali bangkit lagi. Ya kan, tempat-tempat kuliner, tempat-tempat kafe sudah penuh. Jadi kalau kita bicara tentang tapi Bang ada dua tuh Bang. Kalau Bang bilang penuh rame itu ada dua. Satu karena mereka sudah merasa aman, vaksin sudah ada di Indonesia. Atau yang kedua karena ketidakpedulian semakin menjadi-jadi. Abantelas itu kenapa rupanya? Nah, ada begitu juga. Bandel Medan ini kan ada juga. Nah, jadi kalau kita lihat memang campuran dua-dua ini nih. Nah, kalau kita bicara vaksinnya, vaksin sudah datang ya. Tapi begitu datang salah lah kita ini, berdebat lagi. Tak ada obat marah, ada obat curiga. Dia tuh disuruh pula entah siapa-siapa duluan. Itu kan masing-masing, kalau mau di apa boleh. Kalau mau divaksin boleh. Tak mau divaksin ya urusan kau, udah diajak kalau tak mau. Jadi aneh Bang, ini kayak fenomena nasional kita. Aku nggak lihat bangsa lain begitu. Ini Indonesia ya, apalagi Medan. Banyak yang menolak itu. Ya. Barangkali begini Ria, Drus, Madi ya. Yang aku lihat tuh sifat kecuekan orang Medan nih. Ini dia kan, layas saja. Ya kan dalam persoalan-persoalan begini nih kan. Alah tak ada apa-apanya sampai hari ini gitu. Walaupun dia membaca banyak yang sudah korban-korban. Tapi itu sehari 2 hari. Serupa kita nengok orang tabrakan. Begitu kita bawa kendaraan mobil, lihat ada orang tabrakan kan gitu. Pada saat itu kita pelan lah laju kendaraan tuh. Tapi begitu 1 kilometer lewat, sudah tekan lagi balik kan macam gitu. Jadi kita hanya takut pada keadaan melihatnya itu. Sebentar, kan, jadi sebentar itu. Sebentar orang sudah merasa biasa lagi. Jadi mengenai vaksin tadi, jadi gini kalau menurut aku, masyarakat ini kan awam lah terhadap hal seperti itu. Dan sekarang yang membuat masalah itu kan orang-orang pinter nih. Terlalu banyak menganalisa di media sosial sehingga membuat masyarakat bingung. Nah, kekhawatiran kalau itu ancamannya nyawa, siapa yang berani, ya kan?
Apalagi yang bicara ini kayak gelar lagi kan, ada gelar doktor segala macam, ada yang ini dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut aku ya jujur aja lah. Apalagi ku dengar itu garda terdepan nanti pertama yang pakai vaksin itu kan para medis. Anakku dokter, aku aja ketakutan sekarang. Jangan-jangan anak awak pula jadi korban pertama kan? Ya, kayak gini kita aja yang sekolah ini jadi khawatir, apalagi orang yang sangat awam gitu, Is. Ya, itu gitu pula apa terus orang tuh bilang ini ada semacam dorongan agar presiden lah yang pertama. Itu bukan isu sebenarnya, bukan satu hal yang pantas ya terserah aja lah ya. Tetapi di mana-mana negara pun presiden itu selalu dilindungi dulu. Pasti harus dilindungi dulu karena aku ingat ada satu film Amerika itu ya presidennya itu mau diculik. Seluruh dunia goyang itu. Karena kalau presidennya tidak ada itu goyanglah negara itu kan begitu. Nah disorong. Jadi aku bilang begini, maka kawan-kawan tuh ini kalau mau dicoba itu anggota DPR MPR itu aja semua masuk uji coba. Kenapa bang? Apapun akibatnya kita selamat bang. Selamat dia divaksin aman, berarti bisa dipakai rakyat. Ya kalau tak selamat dia, selamat juga rakyat nih, karena nggak ada orang tuh. Jadi betul kayak kau bilang, ini aku sebenarnya sampai presiden yang harus pakai dulu itu ada kayak ucapan nadanya nada sinis gitu loh. Iya, itu sih. Ya, kemudian kalau aku melihat dari yang netralnya lah, kalau seandainya presiden pakai duluan, apa jaminan? Bisa-bisa kalau emang hanya sekedar untuk meyakinkan masyarakat disuntik aja vitamin, siapa yang tahu? Nah, kan kira-kira gitu loh. Jadi bukan itu, substansinya bukan itu. Aku lebih setuju kayak Isari bilang tadi. Jadi misalnya apa? Anggota DPR dulu, satu komunitas itu dulu lah. Menteri-menteri dulu ya, silakan. Tapi aku juga, kalau itu kan rame, itu nggak bisa apa. Kalau presiden aku juga belum nggak setuju juga sih. Karena tapi sekarang Jokowi sendiri sudah siap lah untuk divaksin lebih awal. Ini kan debatable ini kan artinya kan begini barangkali terus ya. Ini kan karena medsos ini kan juga sangat mempengaruhi ya. Jadi masing-masing pihak bisa memberikan argumennya, bisa memberikan persepsinya. Tapi tidak ada ketegasan satu yang menyatakan bahwasanya itu boleh dikatakan semuanya ini tidak ada masalah. Nah, kan begitu. Ya, ini yang membuat jadi orang akan berpikir macam-macam. Ya Idrus saja tadi kan ada ketakutan, ada apa kan? Karena membaca di satu bidang aja kan begitu. Mungkin aja yang lain lagi pendapatnya lain kan begitu. Tidak ada yang mengambilkan satu garis tegas begitu kan. Garis kebijakan. Ya. Jadi gini ya, aku kasih gambaran ya. Kemarin tuh begitu ada isu lagi bahwa vaksin itu ada sebagian yang karena yang tersedia itu tidak cukup ya, berarti ada sebagian yang harus bayar. Nah, kalau sudah sampai ke isu bahwa ada yang harus bayar, itu bisa terbalik kod istilahnya. Apa baliknya? Orang malah berlomba-lomba ingin dapat, takut nanti nggak kebagian. Nah, tapi kalau dibilang ini banyak, cukup segala macam, orang malah khawatir. Jadi ini kan bahaya juga yang kayak gini. Jadi kalau gini teringat cerita sedikit ya. Orang masuk kebun binatang, ya mungkin ada sebagian udah pada dengar lah. Pada saat dia masuk kebun binatang, tiketnya 50.000. Nggak ada yang mau masuk orang. Nggak ada yang mau masuk. Tapi begitu dibilang tiketnya gratis, masuk semua orang. Begitu masuk semua orang, waktu mau pulang, nah ditulis di situ. Ini semua harimau, semua hewan buas ini dilepas gitu kan. Orang kan mau keluar kan, baru di pintu keluar ditulis keluar tiket satu orang 500.000, bayar orang semua gitu karena terancam gitu kan. Jadi ya kan. Nah, jadi sama kalau dibilang misalnya barangnya banyak nggak ada masalah, mungkin orang ada kekhawatiran. Tapi pada saat nanti kalau seandainya barang kurang, berebut. Nah, itu sebentar ya Madi. Aku begini, barangkali aku lihat narasi yang dibuat di Perda yang di DKI Jakarta ya. Bahwasanya siapa yang tidak divaksin itu akan dikenakan denda sampai besarnya 5 juta. Ya kan begitu. Siapa yang tak mau divaksin itu kena dendanya 5 juta. Harusnya itu narasi itu mesti dibalik. Ya kan? Apabila terjadi apa-apa dengan Anda karena divaksin, kami bayar 5 juta. Itu pasti orang berani mau kan begitu. Betul Bang, itu betul. Ya, 5 juta murah kali ya Bang. Kalau awak sampai nyawa.
Bukan, begitulah kira-kira kan artinya untuk bisa orang juga lebih yakin. Oh ya, memang jangan kami pula sudah tak mau, kami pula kena denda kan begitu. Jadi mendingan lah. Kalian mau? Kalau terjadi Kalau apa-apa aku sama malah Bang, kalau aku malah gini, idenya nih, mungkin idenya gila juga. Kalau seandainya nggak usah dia kalau nggak pakai vaksin kena denda. Tapi kan pakai vaksin ini kan tujuannya kan untuk mencegah terinfeksinya virus, ya kan? Nah, artinya kalau seandainya orang itu tidak pakai vaksin, ada kemungkinan kena virus. Jadi kalau misalnya dia kena COVID, nah itu baru dikena denda. Kan nggak, sekarang COVID karena kamu nggak mau divaksin. Nah, jelas itu. Betul kalau Bang Adi tadi, memang tidak ada garis yang tegas ya. Jadi kadang-kadang narasi itu juga terus kan itu nggak bisa salah. Apabila Anda kena COVID setelah divaksin, Anda kami bayar. Kan begitu kan. Iya, Jadi itu orang itulah. Kena COVID ya, ya, belum, begitu. tapi bukan Ya. meninggal. Bukan. Apabila Anda setelah divaksin kena kami bayar. Nah, kan begitu. Jadi ada ganti ruginya. Yang kan dikhawatirkan orang, Bang, bukan kena COVID-nya. Kalau kena vaksin itu bisa fatal gitu. Itu yang orang ya khawatir. macam-macam. Itu kan pendapat-pendapat juga kan. Mbak Atmadi kan banyak informasi juga itu. Kita Aku dengar. belum boleh ngomong, aku diam aja nggak disinggung aku dari tadi. Jadi gini, Kamu mesti disinggung. kemarin kita di Inggris ada 2 orang tidak mati, cuman ada kontraindikasi dan dia alergi. Nah, itu timbul persoalan dari alergi itu baik. Kita mau pakai yang mana? Yang buatan ini, buatan apa tuh Moderna atau apa sampai ke buatan Pfizer. Orang percaya pada yang Pfizer. Nah, tapi itu jadi ini. Jadi orang menimbulkan rasa takut. Sebenarnya alergi itu dimanapun gampang itu ya. Kalau kita makan udang tak bisa, minum antihistamin. Nah, cuma ada ketakutan. Sekarang aku bilang, obat apa sih yang nggak ada daya tolak dari diri kita? Kontraindikasi. Apa sih ada? Nah, cuman bagaimana menstabilkannya. Tapi Bang ini sedikit sambil menyambut Jaya udah masuk. Jadi ada joke-nya katanya. Kenapa katanya? Di Cina tuh dari sana virusnya, tapi di sana tuh dia pula sembuh. Bisa. Kemudian di Medan, aku jarang ku tengok ada orang Tapanuli, orang Batak kayak Syed Madini yang kena COVID. Logika aku apa? Jadi COVID itu kan ada di sini tuh, dalam gumpalan ini. Sama orang Cina. Kenapa dia bisa tidak kena COVID? Karena kerjanya tiap hari bergerak aja. Kuapu. Tiap hari dia buang virusnya dari lehernya. Ada virus di lehernya. Begitu logikanya. Kuapu. Hilang COVID itu semua. Jadi itu obat juga itu. Nah, bedah itu bagus. Itu makanya mesti makan yang pedas-pedas, makan cabai itu. Makan suntil sama makan sirih itu nggak ada kena COVID tuh. Ah ya, tembakau ya, suntil. Iya, tembakau sama sirih itu nggak ada kena COVID. Iya. Kenapa? Makanya inang-inang tuh nggak ada yang kena COVID di pajak itu. Karena Kalau makannya makan sirih. tiap hari sirih itu kan antiseptik juga tuh sirih. Nah, Termasuk tembakau nggak kena COVID tuh. Aku menanggapi Sari dulu. Nah, Soal Cina. Dari tadi lo mau ku sampaikan ini, tapi terus dipotong Idrus, terus potong Bang Jali. Aku nggak dapat luar biasa. Nggak kebagian ya. Dan itulah anak Medan. Itulah bagaimana Medan. Begitu juga lah Medan menghadapi COVID itu. Masing-masing apa ngotot itu. Kadang-kadang bukan ngotot yang bagus, ngotot tak bagus. Nah, contoh kasus. Di Medan itu, justru di daerah Marelan itu, kalau kita pakai masker, itu dianggap kena COVID. oh gitu. Jadi sudah kena Gitu. COVID. Dan mereka tidak pernah mau pakai masker dan sebagainya. Sehingga sampai ditangkap oleh gugus tugas Medan Deli Serdang Binjai. Masih juga seperti itu. Dan sampai sekarang nggak ada itu. Jalan terus dia. Nah, walaupun Medan ini sudah diumumkan itu merah. Masih zona merah. Dan ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan Januari itu sekolah, Pemko Medan itu menegaskan Medan belum bisa karena masih zona merah. Tapi masyarakatnya ngotot. Nah, ini dia, itu masyarakat Medan. Sampai dengan makan durian, ngotot. Saya punya pengalaman sebagai anak Medan, makan durian
di Thailand itu ngotot. Terkejut orang sana aku makan 4 biji, 4 butir besar. Terkejut di Thailand. Oke, selesai aku makan. Naik pesawat. Di pesawat, foreigner, orang asing, komplain. Bawa durian ini. Diperiksalah seluruh penumpang. Dapatlah tangan saya bawa durian. Disuruh turun. Saya mau cuci tangan. Saya cuci tangan di pesawat. Mereka tak kasih. Baunya sama. Cuci tangan ke bawah, ke terminal. Cuci tangan ke terminal, bersih-bersih. Aku sengaja-sengajain. Itu anak Medan kan? Ngelawan kan? Aku sengaja-sengajain lama-lama. Matilah kau situ nunggu aku. Hebat. Mesti pesawat bunyi, aku jalan pelan-pelan. Sampai naik ke pesawat. Begitu sampai naik ke pesawat, ditepui rabe-rabe. Menunjukkan gara-gara inilah manusianya kan. Angkat bahuku. I'm the best. I'm from Indonesia. The best. Diam semua. Pas duduk nggak ngeluarin baunya lagi nih. Enggak. Pas duduk ngeluarin bau lagi, bau dia lagi. Mungkin ada juga ya. Jadi dalam perjalanan mungkin pulang ke Medan, Itu pengalaman. mungkin Ya. masih kebawaan orang tuh. Dari mana sumbernya? Rupanya si Anmadi bersendawa. Satu pesawat tuh. Sendawa atas, sendawa bawah sama bau itu. Bau durian. Ini soal vaksin ini, soal vaksin. Anehnya vaksin ini jadi problem lagi sekarang. Kita beli vaksin dari siapa? Ya. Kita beli vaksin dari Cina, Tiongkok. Tapi anehnya, kenapa Cina itu beli vaksin dari negara lain? Oh iya. Nah, ini persoalan. Kenapa Cina itu beli vaksin dari negara lain? Artinya apa? Vaksin apa yang dikirimnya ke Indonesia atau dijualnya ke Kan, Indonesia? maksudnya gini, iya. kalau orang Cina cocoknya vaksin Jerman, orang Indonesia vaksin Cina cocoknya. Jadi Memang entah kenapa kita kalau sama Cina ini kita lembek kali kita. Coba perhatikan diri kita, perangai kita. Di Kampung Keling tuh, toko-toko itu, jadi itu adalah toko orang Melayu, ada toko orang India, ada toko orang Cina, jual barang yang sama. Pasti kita masuk ke kedai Cinanya, bukan ke kedai Melayu, kedai Arab. Entah kenapa, susah kali berdagang sama Cina nih. Itu mau kebiasaan. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Ada jawaban dari aku. Aku ini pedagang juga ini. Jadi ada satu trik yang mereka lakukan. Kalau datang ke toko Cina kau belanja, dilihat kau wajah baru, pasti kau sudah pernah ke toko-toko lain. Pasti harga lebih murah. Pasti lebih murah. Jadi, aduh, kenapa nggak dari dulu aku di sini? Nah, terus belanja. Udah lama-lama mulai diembat. Harganya kan kita udah nggak tanya ini berapa. Kalau baru kan nanya ini berapa. Yang kedua enggak. Itu sekilo. Ini 5 biji. Ini sekian. Berapa total? Sekali aku pernah agak teliti. Ini kok harganya? Oh iya bang, baru naik kemarin. Kepala lu baru naik kemarin. Kayaknya sudah lama ini harga ini. Begitu dibuka pun udah lama begitu. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang memang trik seperti itu. Jadi begitu kita datang kan orang kepengen wah harganya murah. Sekarang itu coba buktikan itu salah satu trik. Hati-hati juga. Jadi ini terus ada semacam psikologis aku juga nggak ngerti. Aku kalau masuk ya, kayaknya kok enak ya dagang sama orang Cina nih gitu. Kita masuk ke toko Melayu senyumun payah, ya kan udah itu langsung betul. langsung ketat dia. Masuk ke India, awak takut ditipu. Ya itu lagi. Kalau sama Cina mungkin ada perasaan kita bisa tipu dia gitu. Padahal dia yang tipu kita. Sebetulnya gini, karena ya orang Medan ini kan perkara vokal dan gaya. Dia apa bang? Mau apa kau bang? Cari aja situ bang. Nanti kau lapor kemari dan kita hitung. Ngeri orang kan. Iya. Nah, jual durian juga gitu, dibukanya durian diginikan pakai pisau. Di ujung pisau tuh. Manis nih bang, manis. Kau rasa lah. Coba buka awak. Bisa itu. Sama ada duriannya memang. Tapi kau pucat awak. Ini jadi, cuman memang itu gaya kita.